mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan seragam sekolah. Adapun rumusan masalahnya, yaitu orang tua mengeluhkan mahalnya atribut sekolah yang dijual saat tahun ajaran baru. Sementara aturan seragamnya untuk MPLS berbeda-beda di setiap sekolah. Hal ini membuat orang tua bingung tentang apa yang sebenarnya wajib dibeli dan digunakan oleh siswa. Kaitan kasus ini dengan implementasi Pancasila adalah yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini menggambarkan kesulitan ekonomi yang dialami sebagian orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan atribut sekolah yang mahal. Hal ini berkaitan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi. Jika harga atribut sekolah terlalu mahal, maka nilai kemanusiaan menjadi tidak terwujud sepenuhnya. Implementasi sila kedua harusnya mencerminkan kepedulian sosial antara pihak sekolah, pemerintah, masyarakat terhadap kondisi ekonomi peserta didik. Yang kedua, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Upaya sekolah memberikan kebebasan memakai seragam SD atau seragam lama mencerminkan semangat persatuan. Kebijakan ini membantu menghindari perbedaan sosial antara siswa yang mampu dan yang kurang mampu. Dengan demikian, rasa kebersamaan dan persaudaraan antar siswa tetap terjaga, yang merupakan wujud dari sila ketiga. Yang ketiga, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini menuntut agar semua peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan tanpa terbebani oleh faktor ekonomi. Sekolah dan pemerintah Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari kasus yang kami ambil. Adapun solusi yang pertama adalah pemerintahan dan sekolah menyediakan seragam gratis. Penyediaan seragam gratis oleh pemerintah dan sekolah merupakan solusi efektif untuk meringankan beban ekonomi orang tua serta meningkatkan pemerataan pendidikan. Program ini membantu siswa agar dapat bersekolah dengan layak tanpa hambatan biaya, sekaligus menciptakan kesetaraan dalam lingkungan belajar dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan sekolah. Kebijakan ini mampu mendukung terciptanya pendidikan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh peserta didik. Yang kedua, pemberlakuan kebijakan seragam fleksibel. Pemberlakuan kebijakan seragam fleksibel merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan inklusif. Melalui kebijakan ini, siswa diberi pilihan variasi seragam tanpa mengurangi standar kerapian dan kedisiplinan. Fleksibilitas tersebut membantu mengurangi tekanan sosial, menyesuaikan kebutuhan siswa, serta mendukung suasana sekolah yang lebih adaptif dan ramah bagi seluruh peserta didik. Yang ketiga, kerjasama dengan komite sekolah dan orang tua. Kerjasama antara sekolah, komite sekolah, dan orang tua sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Melalui kolaborasi ini, kebutuhan sekolah dapat diatasi bersama, pengawasan menjadi lebih optimal, dan komunikasi antara pihak sekolah dan keluarga semakin kuat. Dengan keterlibatan semua pihak, proses pendidikan berjalan lebih efektif dan lingkungan belajar menjadi lebih kondusif bagi siswa. Yang keempat, transparansi harga. Transparansi harga penting untuk membangun kepercayaan antara sekolah dan orang tua. Dengan keterbukaan biaya yang jelas dan mudah dipahami, potensi kesalahpahaman dapat dicegah dan akuntabilitas sekolah dalam pengelolaan anggaran semakin terjamin. Dan yang terakhir, peningkatan kepedulian sosial dan gotong royong atribut dan larangan pemaksaan pembelian. Peningkatan kepedulian sosial dan gotong royong di sekolah membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Melalui kerjasama berbagai pihak, kebutuhan sekolah dapat dipenuhi tanpa membebani orang tua. Karena itu, penting untuk menegakkan larangan pemaksaan pembelian atribut tertentu agar kegiatan sekolah tetap adil dan tidak memberatkan peserta didik. Adapun peran lembaga pendidikan, yaitu yang pertama sebagai penggerak nilai kemanusiaan dan keadilan. Lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga menjadi tempat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa empati, kepedulian, dan keadilan. Melalui proses belajar, siswa diajarkan bagaimana menghargai sesama, bersikap adil, memahami perbedaan. Dengan begitu, sekolah berperan penting dalam membentuk masyarakat yang manusiawi dan tidak diskriminatif. Yang kedua, sebagai
fasilitator pemerataan pendidikan. Lembaga pendidikan berperan menyediakan kesempatan belajar bagi semua orang, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Yang ketiga, sebagai wadah membentuk karakter sosial siswa. Selain belajar akademik, lembaga pendidikan menjadi tempat siswa mengembangkan karakter dan kepribadian. Di sekolah, siswa belajar bekerja sama, disiplin, bertanggung jawab, menghargai aturan, serta mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Yang keempat, sebagai mitra pemerintah dalam kebijakan pendidikan yang adil, lembaga pendidikan bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pendidikan yang berpihak pada semua warga, mulai dari menerapkan kurikulum, program bantuan pendidikan, hingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dengan menjadi mitra pemerintah, lembaga pendidikan membantu mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus mahalnya atribut sekolah dan kebijakan penggunaan seragam SD saat MPLS mencerminkan tantangan nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Di bidang pendidikan, implementasi Pancasila dapat terwujud apabila sekolah dan pemerintah dapat bekerja sama menciptakan kebijakan yang manusiawi, adil, dan berpihak pada rakyat dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong. Lembaga pendidikan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan,